Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang pembulatan bilangan, sekarang kita akan belajar tentang penaksiran bilangan. Nah, anak-anak tadi sudah membaca catatan yang Bapak berikan. Nah, mari kita bahas untuk materi penaksiran bilangan ini. Nah, menaksirkan itu apa toh sebenarnya? Menaksirkan operasi hitung itu kamu melakukan penaksiran terhadap operasi hitung itu. Jadi operasi hitung bisa penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian, perkalian, semuanya bisa ditaksir. Nah, sebenarnya melakukan penaksiran itu adalah kita mengira-ira, melakukan perkiraan, ya. Nah, taksiran pada bilangan caca itu ada 3, meliputi 3, yaitu yang pertama adalah taksiran atas, kemudian taksiran bawah, sama taksiran terbaik. Pak, bedanya apa toh ketiganya ini? Nah, nanti akan kita lihat bedanya ya. Nah, caranya yaitu, bagaimana caranya? Caranya yaitu, seandainya nanti anak-anak itu ketemu soal, misalnya ada soal penjumlahan, kemudian kamu diminta menaksirkan. Nah, jangan dijumlahkan dulu, baru ditaksirkan. Tetapi langkah yang benar adalah angkanya itu atau bilangannya itu kamu taksirkan dulu. Setelah ditaksirkan baru nanti dijumlahkan. Kalau itu penjumlahan, kalau perkalian ya baru dikalikan. Jadi ingat, melakukan pembulatan terlebih dahulu, ya. Penaksiran itu sebenarnya adalah pembulatan, tetapi akan kita lihat nanti bedanya seperti apa. Baru setelah itu kamu melakukan operasi hitungnya. Jadi jangan misalnya dikalikan dulu, kemudian nanti setelah itu hasilnya baru ditaksirkan. Salah, itu nanti salah hasilnya. Langkah yang benar adalah anak-anak taksirkan dulu bilangannya, baru setelah selesai ditaksirkan baru dilakukan operasi hitungnya, entah itu perkalian, pembagian, dan seterusnya. Akan kita lihat nanti ya. Nah, yang pertama tadi ada taksiran bawah. Arti taksiran bawah itu apa toh? Taksiran bawah dilakukan dengan cara menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di bawahnya, baik ke dalam bentuk puluhan, ratusan, atau ribuan. Jadi istilahnya ketika kamu melakukan taksiran bawah itu semuanya dibulatkan ke bawah. Nah, contoh hasil ya, kita ke contoh supaya nanti lebih mudah untuk membahasnya. Nah, taksiran bawah kesatuan. Ingat, soalnya kesatuan terdekat. Soalnya nanti ada kepuluhan, keratusan, keribuan. Jadi soal yang pertama ini adalah kesatuan. Nah, kalau penaksiran kesatuan, berarti yang dilihat adalah nilai tempat sebelum satuan. Itu adalah persepuluhan. Di sini ada 8,4. Nah, pembulatan taksiran bawahnya semua angka di sebelah satuan, sebelah kanan satuan itu dijadikan 0 ya, sehingga menjadi 8. Pak, itu nggak pakai yang lebih dari 5, kurang dari 5. Kalau taksiran bawah tidak ya, semua angkanya itu dibulatkan ke bawah. Contoh 14,6. loh Pak, ini 6 kan lebih dari 5. Nah, kalau di taksiran bawah itu dia tidak diperhatikan 6-nya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Semua dijadikan 0, sehingga tinggal 14,0 atau cukup kalian tulis 14. Jadi semua angka di sebelah kanan satuan dibulatkan ke bawah. Paham ya? Nah, yang kedua, contoh yang kedua adalah taksiran bawah kepuluhan. Kepuluhan terdekat. Contoh 54 menjadi berapa Pak? 54 puluhannya adalah 5, kemudian satuannya adalah 4. Dilihat. Tadi kata kuncinya apa? Kalau taksiran bawah, semua angka di sebelah kanan itu dibulatkan jadi 0 atau dibulatkan ke bawah. 5-nya tetap, kemudian 4 ini berubah menjadi 0 karena dibulatkan ke bawah. Contoh yang kedua, 127 puluhannya adalah 2, satuannya adalah 7. Menjadi berapa Pak?
Loh Pak, 7 kan lebih dari 5, berarti naik dong menjadi 130. Nah, beda ya nanti kalau taksiran bawah semuanya angka di sebelah kanan, ini kan puluhan, berarti angka di sebelah kanan adalah satuan. Satuannya ini dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah menjadi berapa? 0, sehingga puluhannya tetap ya, menjadi 120. Paham? Nah, taksiran bawah keratusan. Yang dilihat apa? Ratusannya mana? Ratusannya ini ya, 345. Empatnya adalah puluhan. Berarti ini ratusan. Taksiran bawah, nah ini tinggal sudah. Namanya taksiran bawah, udah ini tinggal langsung dibulatkan. Ini jadikan 0 semua. Nah, lupa enggak? Dinaikkan toh? Enggak, karena ini adalah taksiran bawah. Jadi semua angka di sebelah kanan ratusan itu dijadikan 0. Ke bawah namanya kan taksiran bawah. Contoh yang kedua, 679. 600, 6-nya adalah ratusan, 79. 600-nya tetap 6, kemudian 79-nya ini dibulatkan ke bawah. Sehingga menjadi 600. Itu kalau keratusan. Sekarang yang keribuan. Maaf, keribuan. Mana tadi? Nah, ini ya. Taksiran bawah keribuan terdekat. Contoh soal 2345. Ribuannya adalah 2. 2000 ya. Kemudian di sebelah kanan ribuan ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, ini semua dibulatkan ke bawah. Jadi 0 semua. Contoh yang kedua, 6785. Nah, 6 ini adalah ribuan, 785. Ini juga dibulatkan ke bawah. Loh Pak, kok enggak naik jadi 7000? Ingat, ini adalah taksiran bawah. Jadi semuanya dibulatkan ke bawah. Paham ya? Oke, contoh di soal. Ada soal seperti ini. 45 ditambah 71 dengan menggunakan taksiran bawah. Kata kuncinya ada taksiran bawah. Diperoleh 45 dibulatkan ke taksiran bawah berapa? Kepuluhan ya ini. Kepuluhan terdekat menjadi 40. Lupa ini nggak jadi 5 toh. Nah, ini karena taksiran bawah. Ditambah 71 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70. Dilihat, 40 ditambah 70 hasilnya 110. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, hati-hati kalau ada operasi hitung seperti ini. Soalnya hasil taksiran bawah dari 45 plus tambah 71. Jadi ditaksir dulu, setelah ditaksir baru nanti kalian jumlahkan. Ya, kalau tidak nanti salah. Kalau kalian jumlahkan dulu baru ditaksir itu salah hasilnya. Begitu pula dengan contoh yang bawahnya ya. Taksiran bawah kalau ini kepuluhan lagi, masih kepuluhan. Kalau yang ini 577 ini adalah taksiran bawah keratusan karena hasilnya 500 ya. Kemudian dibagi 24 ini kepuluhan. Menjadi taksirannya bawah menjadi 20. Dibagi hasilnya ketemu. Itu ya. Itu yang taksiran bawah. Lawan dari taksiran bawah adalah taksiran atas. Kalau taksiran bawah tadi semua angka di belakangnya itu dibulatkan ke bawah. Kalau yang ini taksiran atas kebalikannya. Jadi malah dinaikkan. Jadi ini masih tetap tidak pakai kurang dari 5, lebih dari 5. Nah, itu enggak pakai ya. Taksiran atas dilakukan dengan cara menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan semua suku dalam operasi hitung ke dalam pembulatan tertentu yang ada di atasnya, baik ke dalam puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Jadi dinaikkan. Nah, contoh seperti ini. Taksiran atas, nah sama contohnya seperti tadi ya, tergantung soal ya. Kita ke satuan dulu. 4,3. 4 ini satuan, 3 ini seperpuluhan.
per puluhan ya. Jadi kalau taksiran atas dia dinaikkan, ya, naik menjadi 5. Loh Pak, itu kan 3 kurang dari 5. Nah, namanya taksiran atas, semua angka di sebelah kanannya itu dinaikkan, sehingga menambah satu angka di angka sebelah kirinya. Kalau ini satuan ya berarti satuannya ketambahan 1. Contoh yang kedua ini ya, 6. 24,6 ini nambah 1 di sini menjadi 25. Itu kalau kesatuan. Sekarang yang kepuluhan. Kepuluhan sama, puluhannya adalah 5, satuannya adalah 3. Karena taksiran atas ini naik, nambah 1 menjadi 60. Ya. Yang kedua, contohnya masih kepuluhan terdekat, taksiran atas kepuluhan terdekat, puluhannya adalah 3, satuannya adalah 6. Nah, 6 ini naik karena taksiran atas dinaikkan, sehingga menambah 1 menjadi 440. Paham ya? Kemudian taksiran atas keratusan, sama sebenarnya, ratusannya adalah 5. Nah, kita lihat angka sebelum ratusan, yaitu puluhan. Puluhannya udah 34, karena taksiran atas ini naik, sehingga menambah satu angka di angka 5 ini menjadi 600. Yang kedua, 1823. Ratusannya 8, kemudian puluhannya 23. 20-an 3 satuan. Loh Pak, itu kan kurang dari 5, masa nambah 1? Ya, karena ini kita pakainya taksiran atas, semua angkanya dibulatkan ke atas. Karena yang pertanyaan adalah keratusan, berarti yang dilihat angka di sebelum angka ratusan, nilai tempat sebelum ratusan, yaitu puluhan. Puluhan dan satuannya kita bulatkan naik ke atas, ya, sehingga menjadi 1900. Dan yang terakhir, taksiran atas ke ribuan. Nah, ribuannya adalah 2, maka lihat angka di sebelah kanannya, ratusan, puluhan, satuan. Ini dibulatkan naik, sehingga menambah angka pada ribuannya, sehingga menjadi 3000. 7568. Ya, 7 ini sebagai ribuan, 500-an, 60-an, 8 satuan. Nah, ini dibulatkan naik, sehingga menambah angka di ribuannya menjadi 8000. Seperti itu ya. Mudah ya. Untuk taksiran atas tuh angka di sebelah kanan tuh dinaikkan semua, sehingga nanti menambahi nilai tempat yang ditanyakan. Kalau itu kesatuan ya berarti satuannya ketambahan. Kalau kepuluhan ya berarti kepuluhannya ketambahan. Keratusan ya berarti nanti ratusannya ketambahan angkanya itu. Tambahan satu angka ya. Contoh soalnya. Nah, sama seperti tadi ya contoh soalnya. Pak, ini boleh langsung ditambah dulu baru di taksiran atas nggak? Tidak boleh. Langkahnya adalah kalian taksirkan dulu. Ya. Setelah kalian taksirkan, baru kalian lakukan operasi hitungnya. Kalau penjumlahan ya penjumlahan. Nanti ini di soalnya kurang sebenarnya. Ini seharusnya dengan menggunakan taksiran atas, hasil taksiran atas ke puluhan terdekat misalnya. Ya. Yang bawah ini juga nanti dia ke, ya, ini ke ratusan dulu, baru taksiran. Pak, ini 24 kok jadi 30. Nah, ingat, lihat ini loh. Dia kan naik menambah satu angka di sini karena taksiran atas. Ya. Gitu ya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah taksiran terbaik. Taksiran terbaik ini sebenarnya adalah pembulatan. Jadi ingat, di dalam pembulatan itu yang harus kalian perhatikan adalah nilai tempatnya. Taksiran terbaik ini kamu kemarin sudah pelajarin tentang pembulatan ya, pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, dan seterusnya. Nah, sama persis seperti itu. Hanya namanya di sini taksiran terbaik. Taksiran terbaik berarti angka yang mendekati yang kita ambil. Nah, yang perlu kalian ingat apa? Ini tadi ya. Jika angkanya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas atau nambahi satu angka tadi.
Tetapi jika angkanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kita ke contoh soal saja. Taksiran terbaik kesatuan terdekat 4,2. Kesatuan. Pertanyaannya adalah kesatuan terdekat. Berarti anak-anak harus melihat nilai tempat sebelum satuan, yaitu persepuluhannya. Di sini ada 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah sehingga menyisakan 4. Contoh yang kedua, 27,6. Satuannya mana, Pak? 7. Persepuluhannya mana, Pak? 6. Kata kuncinya tadi apa? Kalau lebih atau sama dengan 5, berarti dia dibulatkan ke atas sehingga menambah 1 angka di satuannya. Karena pertanyaannya satuan, berarti di satuannya. 6 kan lebih dari 5, maka dia nambah 1 angka di sini. 7 ketambahan 1 menjadi 8. 2-nya tetap menjadi 28. Seperti itu ya. Ini pembulatan sebenarnya. Berarti taksiran terbaik itu sebenarnya mirip dengan pembulatan, Pak. Iya. Jadi diambil yang paling bagus, yang paling dekat. Taksiran kepuluhan terdekat sama ya. Kepuluhan, nah 82. Dilihat nilai satuannya adalah 2. Karena kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 sehingga tinggal 80. 245. Puluhannya adalah 4, satuannya adalah 5. Karena ini sama dengan 5, maka dia bulatkan naik sehingga menambah 1 angka di angka 4 ini. Sehingga menjadi 250. Sekarang tadi yang keratusan sama, ratusannya adalah 7. Kemudian dilihat nilai tempat sebelum ratusan adalah puluhan. Puluhannya adalah 3. Nah, karena 3 ini kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah sehingga tinggal 700. Yang kedua contohnya 3864. Dilihat ratusannya berapa? 8. Puluhannya berapa? 6. Nah, 6 ini kan lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas sehingga menambahi 1 angka menjadi 9, menjadi 3900. Ingat, yang dibulatkan ke bawah yaitu puluhan dan satuannya itu menjadi 0 nih ya. Jangan ditulis sama, jangan ditulis 3964, salah nanti. Terakhir taksiran terbaik keribuan. Nah, kalau keribuan itu mesti nanti nilai ratusan, puluhan sama satuannya mesti 0 semua. Ribuannya adalah 5, ratusannya adalah 4. 4 ini kan kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Puluhan sama satuannya ikut dibulatkan ke bawah. Sehingga hasilnya 9.678. Nah, nilai tempat sebelum ribuan, sebelum 9 ini ya, adalah 6 ini sebagai ratusan. Ratusannya itu 6, berarti lebih dari 5 kan? Jadi dia membulat naik. Nah, 9 tambah 1 berapa? 10. Sehingga menjadi 10.000. Nah, ini kalau di soal seperti ini ya. Terbaik, pembulatan terbaik. Jadi 45 tadi nek dibulatkan jadi berapa pembulatan baik? Karena ini lebih dari 5, maka dia nambah 1 angka menjadi 50 ya. Diambil yang terbaik. 71 karena satuannya 1, itu kan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 70. Baru kalian operasi hitungnya, penjumlahan hasilnya sekian. Begitu pula dengan yang contoh nomor 2 dan nomor 3, sama ya. Jadi diambil yang paling bagus karena namanya kan taksiran terbaik. 577. Berarti karena ini keratusan, berarti dilihat di puluhannya. Puluhannya adalah 7, maka dia bulatin naik. Menjadi 600. Sedangkan yang 24 karena 4-nya kurang dari 5, maka dia tetap menjadi 20.
baru dibagi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, itu saja dari Bapak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti japri langsung ke nomornya Bapak. Nanti ada tugas di Google Form, silakan dikerjakan. Ingat ya, di Google Form mengerjakannya kalian ditaksir dulu baru lakukan operasi hitungnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Itu ya, jangan di operasi hitungnya jangan dilakukan dulu sebelum kalian taksir dulu, karena nanti hasilnya akan salah. Itu saja presentasi dari Bapak. Terima kasih. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan, Bapak tunggu di WhatsApp Bapak. Akan Bapak jawab dengan senang hati. Terima kasih. Selamat belajar.